Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan saya Ahmad Dhani Fajrin pada mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi kelembagaan dalam perspektif ekonomi Islam. Eh, Pada materi hari ini berkaitan dengan prinsip-prinsip di dalam ekonomi Islam, yakni berfokus pada prinsip amanah dan juga sidik sebagai penurun biaya transaksi. Mengapa? Karena di dalam prinsip amanah itu pada akhirnya akan memberikan informasi yang akurat, memberikan informasi yang lengkap tanpa adanya paksaan oleh pihak manapun, baik yang menjual maupun yang membeli dalam kegiatan ekonomi. Pada akhirnya, amanah akan menurunkan biaya negosiasi karena berbagai pihak akan saling percaya untuk memiliki iktikat baik dari apa yang telah disepakati pada transaksi yang dilakukan. Sehingga amanah itu menekankan biaya pengawasan pasca kontrak karena komitmen terhadap pemenuhan kewajiban didasarkan pada kesadaran moral dan juga keimanan yang pada akhirnya amanah ini akan mengantarkan kita pada eh, prinsip sidik ya dalam perspektif ekonomi kelembagaan bahwa asimetri informasi merupakan salah satu faktor yang terbesar untuk mendorong tingginya biaya transaksi. Pada prinsip sidik eh, secara langsung akan mengatasi persoalan karena kejujuran dilandasi dengan keimanan itu akan mendorong pengungkapan informasi secara sukarela dan akurat dan pada akhirnya juga akan berpengaruh pada biaya transaksi yang melekat dari barang yang ditransaksikan. Secara sinergi, bahwa prinsip amanah dan juga sidik itu pada akhirnya menjadi fondasi yang menjadi dasar kelembagaan ekonomi agar ekonomi itu berjalan secara efisien sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan tentu ini berkaitan dengan perspektif old economic institution. Pada kenyataannya bahwa amanah itu akan menciptakan sebuah kepercayaan, ya, dan pada akhirnya juga komitmen tindakan yang dilakukan ya itu akan memperkuat dari transmisi informasi yang terjadi ya di dalam sebuah kegiatan transaksi. Kombinasi kedua prinsip ini akan menghasilkan ekosistem ekonomi pada tingkat kepercayaan yang tinggi sehingga akan menekan biaya transaksi yang signifikan pada setiap kegiatan ekonomi. Nah, namun pada eh, implementasinya memang bahwa setiap kegiatan ekonomi itu membutuhkan kontrak. Nah, kontrak ini eh, meskipun kita sudah melandasinya pada amanah dan juga sidik, tapi tetap memiliki kebutuhan kontrak apabila kita dihadapkan pada situasi yang tidak menentu pada kondisi ekonomi yang akan datang. Maka dari itu di dalam teori kontrak syariah setiap akad ya itu harus dilandasi pada prinsip keadilan dan juga transparansi ya. Namun selain daripada itu di dalam prinsip Islam itu juga melarang adanya unsur gharar dan juga maisir. Gharar ini merupakan ketidakjelasan ya atau ketidakpastian dalam akad baik terkait dengan objek, harga, kualitas maupun waktu yang berpotensi pada akhirnya menimbulkan perselisihan ataupun kerugian di masa yang akan datang yang akan dialami oleh salah satu pihak. Sementara itu, maisir ini mengandung istilah perjudian ya atau spekulasi yang berlebihan di mana keuntungan itu akan diperoleh dari kerugian pihak lain tanpa adanya aktivitas ekonomi yang produktif. Dan tentu hal ini merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan ya di dalam akad-akad secara syariah. Dalam perspektif teori kontrak ya, horor itu bertentangan dengan prinsip ketidakpastian hukum karena hak dan juga kewajiban
para pihak itu tidak dijelaskan secara jelas. Maisir itu juga bertentangan dengan tujuan kontrak untuk bagaimana menciptakan ketidakadilan dan juga mendorong perilaku yang spekulatif atau merugikan. Oleh sebab itu, kontrak sesuai syariah itu objeknya harus jelas, informasinya harus transparan, ya, sehingga larangan gharar dan juga maisir ini bertujuan jelas untuk menjaga keadilan dan juga melindungi para pihak yang bertransaksi untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, maka dari itu diperlukan harmonisasi aturan formal, ya. Jadi secara fundamental kita sudah berada pada nilai-nilai yang ada, etika yang ada, moralitas yang ada, yang setiap hari kita anut. Dan selanjutnya bagaimana nilai-nilai tersebut secara informal itu masuk dalam sebuah aturan main, dan ini merupakan masuk pada bagian pembahasan the new institutional economic dalam sebuah negara. Terutama kenapa kok harus dibuatkan sebuah aturan main ketika kita berkaitan dengan kebijakan publik, ekonomi publik, maka ini menyangkut berbagai pihak, menyangkut banyak orang, sehingga dibutuhkan suatu aturan main yang bisa disepakati bersama. Dan ini yang menjadi landasan atau fundamental bagi berbagai pihak yang bertransaksi secara ekonomi. Ya, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, terutama di Indonesia, nilai-nilai syariah itu akan mempengaruhi, ya, kehidupan sosial, budaya, pendidikan dan ekonomi, ya. Sehingga nilai syariah seperti keadilan, kejujuran, ya, kemaslahatan, tanggung jawab itu menjadi pedoman moral masyarakat. Nah, untuk bisa lebih compare, ya, bisa diimplementasikan dengan baik, maka diperlukan harmonisasi. Diperlukan harmonisasi nilai-nilai syariah untuk dapat diintegrasikan dalam hukum nasional tanpa mengabaikan prinsip demokrasi, pluralisme dan juga persatuan berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya apa yang lebih implementatif dari ekonomi kelembagaan pada materi hari ini, yakni adanya lembaga zakat wakaf dan juga Baitul Mal, ya, sebagai institusi redistribusi ekonomi. Seperti yang kita tahu, lembaga zakat itu merupakan institusi yang berperan untuk mengelola, menghimpun, dan juga menyalurkan zakat dari muzaki kepada mustahik. Dan tentunya dana ini adalah sebagai sarana untuk meredistribusikan ekonomi kepada yang membutuhkan, dari orang mampu kepada orang yang membutuhkan. Dan bagaimana distribusi ini bisa adil, bisa merata, ya. Dan pada akhirnya ini mampu untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang membutuhkan, sehingga arah dari zakat, pengelola lembaga zakat ini, ya, lembaga Ziswaf yang sudah kita ketahui bersama, itu tentu diharapkan bisa berjalan pada aspek produktif, ya, sehingga tidak hanya berkaitan dengan masalah konsumtif, tapi juga mengarahkan mereka untuk bisa produktif. Nah, seperti apa? Seperti bantuan kebutuhan dasar, modal usaha, ya, kemudian pelatihan keterampilan ataupun pemberdayaan bagi para pelaku UMKM, ya. Melalui mekanisme tersebut, lembaga zakat ini mampu bisa mengurangi kemiskinan dan juga kesenjangan pendapatan yang ada. Selain daripada itu juga lembaga wakaf juga seperti itu, namun dalam objek yang berbeda, ya. Di dalam wakaf tentu ini ada sektor-sektor yang bisa implementasikan, seperti sektor pertanian, perdagangan, properti, ya, maupun investasi syariah yang pada akhirnya menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dan hasil pengelolaan tersebut itu dapat digunakan untuk kegiatan
sosial ya, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sebagainya. Sehingga ini memang dibutuhkan suatu lembaga ekonomi yang dapat bisa memeratakan kesejahteraan masyarakat. Oke, mungkin hanya itu materi pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat, dapat kalian akses dimanapun dan juga kapanpun kalian berada. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.